mohon izin Ibu Hajarita Purnamasari SPD MSI. Pada pembahasan siang hari ini akan dimulai dari saya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di ruangan kelas 6A ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Terima kasih kepada kesempatannya untuk Ibu Rita, kepada kami berdua mengikuti kegiatan yang sangat bermanfaat kepada kami, tentunya memberi perspektif baru kepada kami mengenai pendidikan saat ini di Indonesia. Selanjutnya juga kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman guru sekalian yang sudah meluangkan waktu pada siang hari ini dan bersemangat untuk mengikuti pembahasan ini. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa memberi manfaat untuk kita semua. Dan sebelumnya saya memohon maaf, kami memohon maaf kalau seandainya nanti ada yang kurang atau kurang klik, kurang pas dari penjelasannya ya. Mari kita coba belajar bersama-sama. Oke. Pelatihan yang kami ikuti adalah mengenai pembelajaran mendalam. Tahun ini 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengubah arah pembelajaran dari pembelajaran menyenangkan menjadi pembelajaran yang menggembirakan. Sebenarnya dua kata tersebut kalau kita sekali lewat artinya hampir sama, betul nggak? Yang pertama menyenangkan dan menggembirakan. Tetapi ternyata kalau kita tarik benang merahnya, menyenangkan itu sifatnya lebih umum, sedangkan menggembirakan itu lebih kuat, menunjukkan rasa sukacita kita dalam mengikuti sesuatu dan menghasilkan sesuatu. Sedangkan kalau menyenangkan itu hanya pengalamannya saja atau situasinya saja. Nah, jadi dari sana, bertolak dari sana, maka ada pembelajaran mendalam. Ya, pembelajaran mendalam ini bertujuan untuk menuju pendidikan bermutu untuk semua kalangan di Indonesia. Latar belakangnya, yang pertama tentu dari perubahan masa depan yang sulit diprediksi. Lalu di Indonesia sendiri terjadi permasalahan mutu pendidikan, terutama dari literasi dan numerasi serta keterampilan berpikir tingkat tinggi dan ketimpangan pendidikan di Indonesia. Lalu meningkatnya bonus demografi tahun 2035 dan visi menuju Indonesia emas tahun 2045. Dan yang keempat adalah kompetensi masa depan. Berdasarkan hasil PISA tahun 2022, keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik di Indonesia itu masih sangat rendah. Lebih dari 99% murid di Indonesia hanya bisa menjawab soal level 1-3 atau lower order thinking skill. Sedangkan kurang dari 1% yang bisa menjawab soal level 4-6 atau soal HOTS. Lalu, mengapa perlu adanya pembelajaran mendalam? Nah, pembelajaran mendalam ini digunakan untuk melengkapi sebagai pendekatan pembelajaran dengan menambahkan karakteristik praktik pedagoginya, yang mana kita sebagai guru harus lebih meningkatkan satu, keterlibatan siswa, yang kedua menciptakan siswa yang berkesadaran. Maksudnya apa? Maksudnya siswa berkesadaran itu adalah siswa yang mau dan sadar bahwa dia harus belajar. Yang ketiga ada pendekatan memuliakan. Memuliakan di sini maksudnya adalah guru memuliakan siswa, siswa memuliakan guru, dan siswa memuliakan antar siswa. Lanjut, yaitu ada pengembangan budaya belajar, pemanfaatan teknologi dan digital, lalu yang terakhir multi interdisiplin ilmu pengetahuan. Nah, kalau pada kurikulum 2013 kita ada yang namanya tema. Jadi dalam satu tema pada hari itu maka tema 1 pembelajaran 1 biasanya ada bahasa Indonesia dan PPKN di dalam satukan. Namun untuk pembelajaran mendalam atau untuk kurikulum merdeka kan kita sekarang pelajarannya sudah berdiri sendiri. Namun dalam pembelajaran mendalam itu di dalam modulnya ada multi atau interdisiplin ilmu pengetahuan, artinya lintas mapel. Contoh, mohon izin saya kasih contoh ya. Contoh ada pelajaran IPS,
IPAS mengenai budaya di Indonesia. Lalu kita bisa mengkaitkan dengan pelajaran PPKN, contohnya dengan penerapan sila Pancasila dalam upaya melestarikan budaya di Indonesia. Sebenarnya tidak harus dituliskan secara rinci, tapi nyenggol-nyenggol dikit nggak apa-apa. Contoh kita lagi ngajar IPS. Nah, kita punya kebudayaan di Indonesia, di Sumatera Selatan khususnya ada beberapa suku. Nah, bagaimana contoh kamu menghargai suku lain? Oh Bu, saya saling menghormati. Kalau saling menghormati, itu penerapan sila Pancasila bukan ya? Iya Bu, sila Pancasila. Sila keberapa? Persatuan Indonesia. Ada senggol-senggol dikit. Nah, kayak gitu maksudnya. Oke. Ada 3 pilar dari deep learning dalam pendidikan, yaitu yang pertama meaningful learning atau pembelajaran yang bermakna, yang kedua mindful learning atau pembelajaran yang sadar dan aktif, dan yang ketiga adalah joyful learning atau pembelajaran yang menyenangkan. 3 pilar ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman yang belajar yang mendalam, efektif, dan berdampak positif bagi peserta didik. Lalu, secara didefinisikan, apa sih pembelajaran mendalam itu? Pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Nah, dalam penerapan pembelajaran mendalam, semua pihak yang terlibat saling menghargai dan menghormati dengan mempertimbangkan potensi, martabat, dan nilai-nilai kemanusiaan. Diharapkan dari diadakannya pembelajaran mendalam melalui pembelajaran yang berprinsip berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga dapat mewujudkan siswa yang lulus dengan profil lulusan 8 dimensi Pancasila. Untuk tahap yang pertama atau babak yang pertama itu cukup sekian dari saya. Harus berdiri ya. Boleh yang di depan, yang mau di depan. Ya.